Mereka menyakitimu, lalu berharap kamu hancur, diam, dan tetap berada di bawah kendali mereka. Ironisnya, yang paling membuat mereka gelisah bukanlah balasan kasar, tapi ketika kamu bangkit tanpa luka yang terlihat, saat kamu terlihat utuh, tenang, dan tak tergoyahkan. Disitulah permainan mulai berbalik. Kamu mungkin pernah merasa ingin membalas, ingin mereka merasakan hal yang sama. Itu manusiawi. Tapi ada satu kenyataan yang jarang disadari. Orang yang menyakitimu tidak benar-benar takut pada kemarahanmu. Mereka takut pada versi dirimu yang tidak lagi membutuhkan mereka. Inilah seni yang diajarkan oleh Stoikisme dan diperkuat oleh psikologi modern. Bukan tentang menghancurkan mereka dengan amarah, tapi membuat mental mereka runtuh oleh ketenanganmu, oleh ketidaktergantunganmu, oleh cara kamu hidup tanpa mereka. Dan disitulah kekuatan sejati dimulai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan kamu tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten seperti ini. Tulis juga di kolom komentar pengalamanmu atau pendapatmu, karena kita akan membahas ini bersama-sama. Dan percayalah, bagian terakhir dari video ini adalah yang paling penting, karena di sanalah kamu akan memahami bagaimana menjadi seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga tak tersentuh. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian 1. Tunjukkan bahwa kamu bahagia dan baik-baik saja. Mereka mungkin berharap kamu terpuruk, kehilangan arah, dan terus memikirkan apa yang mereka lakukan padamu. Tapi bayangkan ini ketika mereka melihatmu tersenyum, tertawa, dan menjalani hidup dengan ringan, sesuatu dalam diri mereka mulai goyah. Kebahagiaanmu menjadi tamparan paling sunyi yang pernah mereka rasakan. Kamu tidak perlu berpura-pura bahagia. Yang kamu butuhkan adalah membangun kembali hidupmu secara perlahan, tanpa menggantungkan perasaanmu pada mereka. Karena saat kamu benar-benar baik-baik saja, itu bukan hanya penyembuhan, itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan lagi sepenuhnya. Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional detachment yang sehat. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap luka yang mereka buat. Dan dalam Stoikisme, ini adalah bentuk penguasaan diri, di mana kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada perilaku orang lain terhadapmu. Mereka terbiasa melihatmu rapuh, mudah tersentuh dan bisa dipengaruhi. Tapi ketika kamu berubah menjadi seseorang yang stabil secara emosional, mereka kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang yang dulu merasa berkuasa atas dirimu. Kebahagiaanmu bukan sekadar perasaan. Itu adalah pesan. Pesan bahwa kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Pesan bahwa luka itu tidak menghentikan langkahmu. Dan pesan ini, tanpa kata-kata, akan terus mengganggu pikiran mereka. Namun ingat, tujuanmu bukan untuk pamer atau membuat mereka cemburu. Tujuanmu adalah hidup dengan damai. Dan justru dari ketulusan itulah, efeknya menjadi jauh lebih kuat. Karena energi yang tulus selalu terasa lebih nyata dibanding kepura-puraan. Jadi ketika kamu mulai bangkit dan hidupmu terasa ringan kembali, jangan ragu untuk menikmatinya. Karena di saat itulah, tanpa kamu sadari, kamu telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar balasan. Bagian 2. Jangan berikan reaksimu, biarkan mereka kehilangan arah. Mereka tidak benar-benar menikmati menyakitimu. Mereka menikmati reaksimu. Amarahmu, kesedihanmu, bahkan penjelasanmu. Itu semua memberi mereka rasa kontrol. Tapi saat kamu berhenti merespons, tiba-tiba permainan yang mereka kuasai berubah menjadi sesuatu yang asing dan membingungkan. Diam bukan berarti lemah. Dalam banyak situasi, diam adalah bentuk kendali tertinggi. Kamu tidak lagi memberi mereka bahan untuk menyerang. Tidak ada emosi yang bisa mereka manipulasi. Tidak ada kata yang bisa mereka putar balikkan. Dan disitulah kekuatanmu mulai terasa nyata. Psikologi menyebut ini sebagai withdrawal of reinforcement. Ketika kamu berhenti memberi respons, perilaku negatif mereka perlahan kehilangan kekuatannya. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Dan tanpa itu, mereka mulai merasa kosong dan tidak relevan. Dalam Stoikisme, ini sejalan dengan prinsip bahwa kamu hanya mengendalikan apa yang ada dalam dirimu.
Reaksi adalah pilihan, dan ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang menutup pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam pikiran dan emosimu. Awalnya, mereka mungkin akan mencoba lebih keras, memancing, mengganggu, bahkan memprovokasi lebih jauh, tapi itu justru tanda bahwa diam kamu bekerja. Mereka sedang berusaha mendapatkan kembali kontrol yang sudah hilang dari genggaman mereka. Namun diam yang kuat bukan diam yang penuh tekanan. Ini adalah diam yang tenang, yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Kamu memilih damai, bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena kamu tahu nilaimu tidak perlu dipertaruhkan. Dan ketika kamu konsisten dalam sikap ini, sesuatu yang menarik terjadi. Mereka mulai berbicara sendiri, menebak-nebak, bahkan meragukan posisi mereka sendiri. Tanpa kamu menyerang, tanpa kamu membalas, mereka runtuh oleh kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Bagian 3. Buat dirimu menjadi versi terbaik dan tak tersentuh. Mereka mungkin merasa sudah mengenalmu, tahu batasmu, tahu kelemahanmu, bahkan tahu bagaimana menjatuhkanmu. Tapi bayangkan ketika kamu kembali sebagai versi yang berbeda, lebih tenang, lebih kuat, dan tak lagi mudah disentuh. Saat itulah, mereka mulai kehilangan peta tentang dirimu. Perubahan yang paling mengganggu bagi mereka bukanlah penampilan luar, tapi kedalaman dalam dirimu. Ketika kamu mulai berpikir lebih jernih, bertindak lebih terarah, dan tidak lagi reaktif, kamu menjadi seseorang yang sulit ditebak. Dan ketidaktertebakan itu membuat mereka gelisah. Membangun versi terbaik dari dirimu bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Ini tentang membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu tumbuh dari luka, bahwa rasa sakit itu tidak menghancurkanmu, tapi justru membentukmu menjadi pribadi yang lebih utuh. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai post-traumatic growth, di mana seseorang tidak hanya pulih dari luka, tapi berkembang melampaui kondisi sebelumnya. Dan dalam stoikisme, ini adalah bentuk ketangguhan, menjadikan setiap kesulitan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Saat kamu terus berkembang, standar hidupmu berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu terguncang, kini terasa kecil. Orang-orang yang dulu memiliki pengaruh besar, kini tidak lagi relevan. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah naik ke level yang tidak bisa mereka capai. Mereka mungkin akan mencoba mendekat kembali, mencoba memahami perubahanmu, atau bahkan meremehkan pencapaianmu. Tapi itu semua lahir dari satu hal. Mereka tidak nyaman melihatmu berkembang tanpa mereka. Karena itu berarti mereka kehilangan tempat dalam hidupmu. Jadi teruslah bertumbuh. Perbaiki dirimu, tingkatkan kualitas hidupmu, dan jadilah versi yang tidak lagi bisa disentuh oleh masa lalu. Karena saat kamu mencapai titik itu, kamu bukan hanya sembuh, kamu telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari luka yang pernah kamu alami. Bagian 4. Saat mereka menunggu balasanmu. Tapi kebaikanmu justru menghancurkan permainan mereka. Mereka mungkin sudah siap menerima balasan kasar darimu. Mereka mengharapkan kemarahan, sindiran, atau setidaknya sikap dingin yang membenarkan tindakan mereka. Tapi ketika kamu justru membalas dengan kebaikan yang tenang dan elegan, sesuatu dalam diri mereka mulai terasa tidak nyaman. Kebaikan dalam konteks ini bukan berarti kamu lemah atau membiarkan dirimu diinjak. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak menurunkan dirimu ke level mereka. Kamu tetap menjaga batas, tetap tegas, tapi tanpa kebencian yang menggerogoti dirimu sendiri dari dalam. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai reverse psychology atau efek disonansi kognitif. Ketika seseorang mengharapkan respon negatif namun menerima kebaikan, pikirannya menjadi kacau. Mereka tidak tahu harus memposisikan diri karena skenario yang mereka bangun runtuh begitu saja. Stoikisme juga mengajarkan bahwa karakter orang lain bukanlah tanggung jawabmu, tapi karakter dirimu itu sepenuhnya ada dalam kendalimu. Maka membalas dengan kebaikan bukan untuk mereka, tapi untuk menjaga integritas dirimu agar tetap utuh dan tidak tercemar. Saat kamu memilih untuk tetap baik, mereka mulai bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar kuat? Apakah mereka yang salah? Apakah tindakan mereka pantas? Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan menggerogoti keyakinan mereka sendiri tanpa kamu perlu mengatakan apapun.
Namun penting untuk diingat, kebaikan yang kamu berikan harus disertai dengan batas yang jelas. Kamu tidak perlu membuka pintu yang sama bagi mereka untuk menyakitimu lagi. Kamu tetap baik, tapi tidak lagi tersedia untuk disakiti dengan cara yang sama. Dan di titik ini, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Mereka mulai kehilangan pijakan, karena mereka tidak bisa lagi membaca dirimu dengan cara lama. Tanpa amarah, tanpa drama, tanpa balasan, kebaikanmu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang mereka harapkan. Bagian 5. Mereka mencari celahmu, dan saat kamu tak lagi punya titik lemah, mereka kehilangan arah sepenuhnya. Mereka tidak menyerang tanpa alasan. Mereka mengamati, menunggu, lalu masuk melalui celah yang pernah kamu tunjukkan. Tapi bayangkan ketika semua celah itu perlahan tertutup, bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu sudah memahami dan memperbaikinya dari dalam. Tidak memiliki titik lemah bukan berarti menjadi sempurna. Ini berarti kamu sadar akan dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang bisa memicu emosimu, apa yang dulu membuatmu runtuh, dan kamu telah melatih dirimu untuk tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Dalam psikologi, ini adalah bentuk self-awareness yang matang. Ketika kamu mengenal dirimu dengan jujur, orang lain menjadi lebih sulit memanipulasimu. Mereka tidak bisa lagi menggunakan pola lama, karena kamu sudah keluar dari pola tersebut dengan kesadaran penuh. Stoikisme menekankan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain, bukan dari validasi eksternal, tapi dari kestabilan batin. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada hal di luar dirimu, kamu menjadi pribadi yang sulit digoyahkan. Mereka mungkin akan mencoba pendekatan baru, menguji batasmu dengan cara yang berbeda. Tapi setiap kali mereka mencoba, mereka menemukan hal yang sama, kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Dan itu membuat mereka kehilangan strategi yang pernah mereka andalkan. Kamu tidak perlu menunjukkan kekuatan ini secara terang-terangan. Justru, kekuatan yang paling dalam seringkali tidak terlihat. Terlihat sederhana, tenang, bahkan biasa. Tapi di balik itu, ada kontrol diri yang kuat dan pemahaman yang tidak mudah ditembus. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, mereka mulai kehabisan cara. Bukan karena kamu menyerang balik, tapi karena kamu sudah tidak lagi bisa dijangkau oleh kelemahan yang dulu pernah mereka gunakan. Kamu bukan hanya berubah, kamu telah berevolusi. Bagian 6, biarkan topeng mereka terbongkar dengan versi dirimu yang elegan. Biasanya orang manipulatif menggunakan topeng dalam segala tindakannya. Mereka menampilkan wajah yang berbeda di setiap situasi, menyesuaikan diri agar terlihat benar di mata orang lain. Tapi ada satu hal yang sering mereka lupakan. Topeng tidak bisa dipakai selamanya tanpa retak. Mereka bisa terlihat baik di depan banyak orang, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan terkadang, mereka berhasil membuatmu terlihat sebagai pihak yang bersalah. Tapi ketika kamu tetap tenang dan tidak terpancing, cerita mereka perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Kamu tidak perlu membongkar siapa mereka di depan orang lain. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang apa yang mereka lakukan. Karena semakin kamu diam dan tetap berkelas, semakin kontras perilaku mereka terlihat dengan sendirinya di mata orang lain. Dalam psikologi sosial, perilaku yang tidak konsisten akan terlihat seiring waktu. Orang mungkin bisa berpura-pura dalam 1 atau 2 momen, tapi tidak dalam jangka panjang. Dan disitulah topeng mulai retak, bukan karena kamu menyerang, tapi karena mereka tidak mampu mempertahankan kepalsuan itu. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada karakter diri, bukan reputasi yang dikendalikan orang lain. Kamu tidak bisa mengatur apa yang mereka katakan tentangmu, tapi kamu bisa memastikan bahwa sikapmu selalu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Ketika kamu tetap elegan, tidak reaktif, dan tidak ikut dalam drama, orang-orang mulai memperhatikan, mereka mulai membandingkan, dan tanpa kamu perlu membela diri, persepsi mulai berubah. Kebenaran muncul bukan dari kata-kata, tapi dari konsistensi sikapmu. Mereka mungkin akan mencoba merusak citramu, memutarbalikkan cerita, atau memainkan peran korban. Tapi semakin mereka berusaha, semakin terlihat ketidaksesuaian dalam tindakan mereka. Dan perlahan, kepercayaan terhadap mereka mulai runtuh dari dalam.
Di titik ini kamu tidak hanya bebas dari pengaruh mereka, kamu juga menjadi cermin yang memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Tanpa serangan, tanpa balasan, tanpa konflik terbuka, keanggunan sikapmu menjadi alasan mengapa topeng mereka akhirnya jatuh dengan sendirinya. Akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bagaimana kamu membalas, tapi bagaimana kamu mengendalikan dirimu. Mereka mungkin menyakitimu, merendahkanmu, bahkan mencoba menghancurkanmu, tapi semua itu hanya akan berhasil jika kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kedewasaan bukan berarti kamu tidak merasakan sakit. Justru kamu merasakannya, tapi tidak membiarkannya menguasai hidupmu. Kamu memilih untuk tetap tenang, tetap berkembang, dan tetap berjalan tanpa membawa beban yang bukan lagi milikmu. Disitulah jati dirimu terbentuk. Menghadapi orang seperti ini bukan tentang memenangkan pertarungan, tapi tentang menjaga kualitas dirimu. Kamu tidak perlu menjadi keras untuk terlihat kuat. Kamu hanya perlu konsisten, sadar, dan tidak lagi mudah digoyahkan oleh hal-hal yang dulu pernah menjatuhkanmu. Jadi teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu, yang tenang tanpa dingin, kuat tanpa kasar, dan baik tanpa lemah. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.